Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, adendum baru pelarangan mudik atau pengetatan mudik dari pemerintah telah dikeluarkan dan juga sudah mulai berlaku pada kemarin. Memang tiba-tiba larangan mudik agak diperluas begitu. Dampaknya juga terhadap sejumlah sektor, termasuk diantaranya sektor transportasi, baik darat, laut, dan juga udara, memang sangat cukup besar. Seperti apa sebenarnya aturan baru larangan mudik ini dan mungkin Anda masih mau berpikir kembali untuk melakukan mudik? Kita ulas hari ini. Tiba-tiba larangan mudik diperluas. Kita lihat sebenarnya adendum surat edaran larangan mudik dikeluarkan atau sudah dibacakan dan sudah mulai berlaku kemarin. Dibacakan langsung juga oleh Doni Monardo, Kepala BNPB dan selaku Ketua Satgas COVID-19 mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei pasca penetapan penyediaan mudik selama Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, ditemukan bahwa masih ada sekelompok masyarakat yang akan melakukan atau akan hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 sampai dengan H+7 pemberlakuan peraturan peniadaan mudik Idul Fitri. Jadi pemerintah dalam hal ini mungkin melihat dan juga membaca apa yang menjadi isi kepala dan isi hati Anda bahwa mungkin bisa melakukan mudik H+7 atau juga H-7 yang selama ini kita ketahui bahwa memang aturan awal untuk pelarangan mudik di 2021 ini adalah dari tanggal 6 Mei sampai dengan di tanggal 17 Mei. Artinya beberapa hari sebelum Lebaran dan sampai dengan beberapa hari setelah Lebaran. Tapi melihat ada tanda-tanda dan juga ada pro kontra begitu. Bahkan misalnya ada beberapa gubernur termasuk diantaranya Gubernur NTB dan juga beberapa pihak-pihak terkait mengatakan bahwa bisa melakukan perjalanan sebelum tanggal 6 Mei 2021 begitu ya. Dan ya itu dibaca oleh pemerintah bahwa masih ada sekelompok masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Bahkan mungkin Anda sudah melakukan perjalanan dan sampai di rumah Anda H+7 Lebaran dan H-7 Lebaran juga. Maka dibuatlah sebuah adendum baru yang sudah mulai berlaku di 22 April kemarin di tahun 2021. Apa yang menjadi perbedaannya dan bagaimana regulasi baru peniadaan mudik ini? Yang pertama adalah kita bagi dalam 3 fase atau 3 masa. Yang masa pertama adalah 22 April sampai 5 Mei 2021, artinya sudah mulai berlaku kemarin sampai dengan H-1 di tanggal 6 Mei. Kita tahu ya aturan yang sebelumnya itu mulai berlakunya sebenarnya peniadaannya 6 Mei sampai 17 Mei. Tapi aturan barunya diberlakukan 22 April sampai 5 Mei. Di masa pengetatan mudik atau pramudik ini, kalau Anda akan melakukan perjalanan, ada beberapa syarat sebenarnya. Sebentar saya akan kasih ketahui apa syarat-syarat utamanya. Tetapi bisa dikatakan ini adalah masa pengetatan. Jadi ada perubahan aturan terkait dengan aturan swab PCR dan juga antigen. Lalu masa kedua adalah masa peniadaan mudik begitu ya. Ini di 6 Mei sampai dengan 17 Mei. Tapi bagi Anda yang akan melakukan perjalanan di tanggal ini ada pengecualian kalau yang akan melakukan perjalanan dinas atau memang tugas dari kantor. Lalu bisa dikatakan akan menjenguk begitu keluarga atau handai taulan yang sakit keras di kampung halaman atau mungkin ada keluarga yang meninggal dunia dan juga ibu hamil yang harus melakukan atau melahirkan itu masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan di tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei. Tapi dengan catatan Anda tidak melakukan mudik, tapi surat tugas atau mungkin ada pekerjaan dari kantor Anda juga punya keluarga yang sedang sakit keras di kampung halaman tentunya, atau ada keluarga yang meninggal dunia. Nah itu syaratnya. Kalau di 18 sampai 24 Mei, ini adalah masa masih pengetatan juga. Jadi ini masa peniadaan, ini adalah masa pengetatan yang kedua. Karena yang pertama tadi 22 April sampai 5 Mei. Di masa pengetatan mudik ini Anda juga bisa melakukan perjalanan, tetapi dengan beberapa syarat-syarat yang Anda harus lengkapi dan juga Anda harus penuhi. Ini adalah syarat-syaratnya. Kalau masa pengetatan pra atau 22 April sampai 5 Mei itu adalah yang pertama, kalau dulu itu hasil PCR itu dan juga antigen mungkin bisa 2 hari dan juga ada beberapa yang 3 hari. Tapi kalau di 22 April sampai 5 Mei, baik PCR dan juga rapid test antigen hanya berlaku maksimal 1 kali 24 jam. Jadi kalau Anda mau berangkat di tanggal 25, Anda baru boleh PCR atau mungkin hasil PCR Anda dan juga antigen Anda berlaku atau Anda lakukan di tanggal 24 atau 1 hari sebelumnya agar masih bisa berlaku di tanggal 25-nya. Jadi cuma 1 kali 24 jam saja. Dan juga hasil negatif Genos C19 atau COVID-19 sebelum keberangkatan. Ini dilakukan
di bandara. Beberapa bandar udara juga sudah memiliki layanan Ginos ini, tapi Anda harus men-spare waktu agak cukup panjang, 4-5 jam sebelum Anda berangkat penerbangan Anda melakukan tes Ginos ini, tapi ya itu Anda harus men-spare waktu karena ya kita belum ketahui apa yang menjadi hasilnya. Jadi agak cukup random juga Anda ketika melakukan tes Ginos di hari penerbangan Anda ya. Yang kedua, di masa peniadaan mudik di 6 Mei sampai dengan 7 Mei. Ini berlaku bagi orang-orang yang tadi saya katakan ya, misalnya akan melakukan perjalanan dinas atau tugas kantor yang darurat, terus juga ada keluarga yang sedang sakit di kampung halaman, atau Anda mungkin menjenguk saudara Anda yang handai tolan Anda yang sakit keras begitu ya di kampung halaman, atau ada yang keluarga meninggal dunia, atau ibu yang akan melahirkan gitu, yang akan melakukan perjalanan. Tapi harus ada hasil rapid test PCR-nya yang berlaku maksimal 3 kali 24 jam. Jadi agak cukup longgar ya, 3 kali 24 jam, yang tadi 1 kali 24 jam. Kalau antigen hanya berlaku 2 kali 24 jam dan juga bisa menunjukkan hasil tes Ginos COVID-19 sebelum keberangkatan, yaitu dilakukan di bandar udara. Jadi 6 sampai 17 Mei itu agak cukup longgar ya untuk PCR tesnya itu 3 kali 24 jam, sedangkan rapid test antigennya 2 kali 24 jam. Anda bisa lakukan, tentunya itu semua memenuhi syarat-syaratnya dan bisa dikatakan juga untuk semua moda transportasi darat, laut, dan juga udara. Lalu masa pengetatan mudik pasca, jadi setelah Lebaran ya. Ini 18 Mei sampai dengan 24 Mei. Hasilnya harus negatif PCR atau rapid test ketika Anda mau melakukan perjalanan di tanggal ini dengan maksimal, kembali lagi, antigen dan juga PCR-nya 1 kali 24 jam saja. Dan hasil Ginosnya negatif juga, Anda harus tunjukkan sebelum keberangkatan. Anda harus menunjukkan tes Ginos ya 4-5 jam lah sebelum Anda melakukan perjalanan, karena agak cukup panjang juga antriannya. Nah, kalau bagi Anda yang masih agak kurang mendengar begitu atau keras kepala ya terhadap apa yang menjadi aturan pemerintah yang sudah dikeluarkan lewat adendum tadi, Anda tetap mau melakukan perjalanan, utamanya kalau Anda melakukan perjalanan di tanggal yang dilarang mudik 6-17 Mei dan tidak ada alasan sama sekali begitu ya, Anda tidak melakukan perjalanan dinas, tidak ada keluarga yang sakit, tidak ada keluarga yang meninggal dunia, atau Anda bukan ibu hamil yang akan melahirkan. Kalau Anda laki-laki ya berarti Anda tidak melahirkan begitu ya. Itu Anda akan mendapatkan denda yang menanti Anda, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini tentang karantina kesehatan. Ada hukuman paling lama 1 tahun kurungan dan juga denda maksimal 100 juta rupiah. Jadi mungkin dipikir-pikir kembali ketika memang Anda tidak memiliki kepentingan untuk melakukan mudik, atau mungkin juga tidak ada keluarga yang sakit, tidak ada keluarga yang meninggal dunia, mungkin Anda bisa sedikit menahan rasa rindu Anda, bisa melakukan silaturahmi secara virtual karena ada denda yang menanti Anda ketika Anda melakukan pelanggaran terhadap aturan larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Memang upaya ini sebenarnya diberlakukan oleh pemerintah dengan alasan dan juga dengan harapan bisa menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di tanah air yang biasanya terjadi peningkatan ketika setelah libur panjang di beberapa pekan lalu atau beberapa musim libur panjang sebenarnya. Harapannya sebenarnya pandemi COVID-19 segera berakhir karena tentunya kesehatan pulih, ekonominya juga bisa ikut bangkit.